Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa kita. Doa yang kita sampaikan kepada Allah 2 bulan sebelum Ramadan, yaitu doa disampaikannya umur kita pada bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa kita, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan yang suci ini. Marilah para sahabat IKADI sekalian, kita dapat memanfaatkan momen ini. Kita dapat memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk memberikan ketaatan yang terbaik, ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inovasi sangat penting dalam kehidupan. Banyak kemudahan-kemudahan dan kemaslahatan dari inovasi yang telah dihasilkan. Ini tentunya menjadi tantangan bagi umat Islam untuk terus berinovasi, karena inovasi bukan hal baru dalam Islam. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang telah mengukir sejarah dan merubah dunia dalam inovasi yang mereka lakukan. Bagaimana pada abad ke-8 Jabir Ibnu Hayyan menemukan nomenklatur klasifikasi elemen kimia. Pada abad ke-9 Al-Khawarizmi merumuskan pengetahuan aljabar. Abbas Ibnu Firnas sebagai father of aviation, sebagai penemu pesawat terbang. Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi menemukan larutan sabun pencuci. Ahmad Ibnu Tulun membangun rumah sakit jiwa dengan terapi musik. Dan juga di abad ke-11 dan abad ke-12 Avicenna atau Ibnu Sina melakukan percobaan klinis penting untuk menemukan efikasi obat-obatan. Bahkan hingga abad ke-17 Masehi, inovasi dan produktivitas ilmuwan-ilmuwan muslim bukan saja mengubah wajah dunia, melainkan juga menjadi fondasi penting bagi perkembangannya peradaban barat dan dunia saat ini. Sahabat IKADI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana saat ini kemudian inovasi dikuasai oleh barat? Lalu bagaimana dengan umat Islam saat ini? Padahal inovasi sangat membantu kehidupan bahkan ibadah. Contohnya hadirnya pesawat terbang yang mampu mengangkut ratusan penumpang dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara telah mempercepat perjalanan haji dan umroh dari belahan penjuru dunia ke tanah suci. Tapi ternyata perkembangan pesawat terbang didominasi oleh Barat dan Amerika Serikat. Dan tentunya ini terjadi pada bidang-bidang yang lain. Tentu ini menjadi tantangan bagi umat Islam agar energi untuk berinovasi baik secara individu dan juga secara jamaah umat Islam sebagai penyokong dana perlu ditingkatkan. Sehingga kejayaan inovasi Islam pada abad-abad awal kembali kita rasakan. Karena sesungguhnya hasrat bekerja untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik tersurat dengan nyata dalam Al-Quran. Dan ini seharusnya menjadi motivasi bersama untuk senantiasa berinovasi untuk kemaslahatan umat manusia. Allah berfirman di dalam Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Selanjutnya bagaimana Rasulullah SAW juga telah memberikan nasihat kepada kita. Kalau bekerja adalah ibadah. Kemuliaan bekerja disebutkan dalam sebuah hadis. Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain. Baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat dikali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain juga menegaskan agar manusia meningkatkan kreativitas dan berinovasi, berprestasi dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Bagaimana di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10 Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Inovasi merupakan strategi menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari apa yang telah ditemukan sebelumnya. Bekerja secara inovatif dan produktif sudah seharusnya senantiasa menjadi bagian dari budaya kaum muslimin. Energi kita seharusnya juga disalurkan pada hal-hal yang inovatif. Jangan terlena dengan bisikan-bisikan untuk senantiasa melihat perbedaan di dalam internal umat Islam, yang tentunya ini akan menguras energi kita. Karena saat ini kita lebih banyak mengurusi hal-hal yang tidak penting, yang sesungguhnya ini mungkin strategi musuh-musuh Islam untuk menenggelamkan potensi besar umat ini. Belajar dari sejarah inovasi dan produktivitas kaum muslimin sebelumnya, hal ini sangat dimungkinkan sepanjang kita memiliki kemauan yang kuat dan ketekunan pada bidang pekerjaan dan keahlian kita masing-masing. Dan tentunya kesatuan umat Islam untuk maju dan menumpahkan energi yang besar untuk berinovasi daripada hanya mengurusi hal-hal yang justru melemahkan persatuan. Di dalam bacaan kunut sholat subuh, sering saya menambahkan doa, wajmi kalimatal muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Satukanlah umat Islam di atas kebenaran, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Sahabat ikadi yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk kita mengintrospeksi diri kita. Apakah energi kita habiskan hanya untuk hal-hal yang tidak penting? Karena sesungguhnya masih banyak hal-hal yang membutuhkan kita, membutuhkan curahan energi kita, tentunya untuk kemaslahatan umat Islam dan umat dunia pada umumnya. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini menjadi lebih besar. Umat ini kembali jaya dengan ilmu pengetahuan, jaya dengan inovasinya, jaya dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.